ketika kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai-sampai sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bahkan tidak jugakah dengan jihad di jalan Allah? Maksudnya apa, Bu? Sahabat bertanya, apakah beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih besar, lebih Allah sukai dibandingkan kita turun ke medan perang pada hari biasa? Bayangkan, Bu, zikir kita ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian sedekah kita ya 2000 mungkin ya, Bu ya. Ya tagih masih ya 10.000 Ustaz, ya 10.000 lah ya, Bu ya. Kalaupun tidak tilawah kita, Ibu, kalaupun tidak tahajud kita, itu jika dibandingkan, Bu ya, dibandingkan dengan kita turun ke medan perang, pertanyaannya mana yang lebih afdol? Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Ya, kata Nabi, bahkan jihad di jalan Allah itu kalah. Apa arti kalah, Bu? Tidak menang ya. Maksudnya apa, Bu? Tidak jauh lebih besar dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi katakan, Bu, walal jihadu fi sabilillah illa, kecuali kharaja rajulun binafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in falam yarji min zalika bi syai'in, kecuali seseorang, kata Nabi, yang dia keluar ke medan perang dirinya dan membawa seluruh hartanya. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya aset, hartanya, Bu, semuanya, Bu ya, dijual, kemudian uangnya, Bu, disedekahkan, diwakafkan untuk perang. Mungkin beli alat perang, kendaraan perang, konsumsi buat yang berperang. Intinya, Bu, dia tidak lagi punya apapun. Seluruhnya dikeluarkan untuk perang. Yang menariknya, Bu, falam yarji min zalika bi syai'in, dan tak satu pun ada yang kembali, baik dirinya maupun hartanya. Berarti dia mati di medan. Berarti, Bu, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini setara dengan kita turun ke medan perang, membawa seluruh harta kita, dan tak satu pun ada yang kembali. Allahu Akbar. Berarti kajian hari ini juga luar biasa. Makanya beruntung nggak, Bu? Berarti kita harus bersyukur atau harus bersyukur? Karena bisa jadi ibu-ibu kemarin ada yang ngajak, "Ce, dari kamana anjing? Hai orang Botram." Punten bari kajian. Masya Allah, bayangkan, Bu. Hai, Ce, hadiahna handphone loh. Ya Botram ada handphone, Bu. Kita ditarik-tarik untuk kumpul ngejar dunia, tapi kita lebih milih kajian, Masya Allah. Dan ini butuh apa, Bu? Kekuatan iman. Kalau nggak ada iman, Botram, beneran naon? Eta, lalu banyak tuh Botram tuh. Halo, ini ada Botram lovers, ini pecinta Botram. Ini wajah-wajah kafe semua ya. Intinya, Bu, kita nggak tergoda. Kenapa? Karena nggak pengen kajian, Masya Allah. Ya. Tadi izin, maaf, saya sempat ketemu sama dua ibu tadi, Bu, dua orang ya. Bu, rumahnya di mana? Ustaz, jauh, saya mah 2 kali naik angkot. Subhanallah, 2 kali naik ganti mobil, Bu. Berarti lebih jauh daripada saya 1 kali mobil, Bu. Ya, Bu, ya. Intinya, Bu, bayangkan safar kita, perjalanan kita dari rumah sampai rumah Bu Santi ini keutamanya besar. Apalagi tadi, Bu, saya sampaikan, kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Baik, ini fokus pembahasan kita, tapi izin saya review sedikit aja, Bu ya. Kita sudah bahas kemarin tentang bulan-bulan haram, betul? Apa keutamaan bulan haram, Bu? Oke, sebelum saya tanya apa keutamanya, apa saja bulan-bulan haram itu? Oke, sebelum saya tanya apa saja bulan haram, Ibu sebutkan nama-nama bulan di sisi Allah. Bulan Ramadan. Dari bulan pertama dulu. Al-Muharramu, Safar, Maulud mah bulan Sunda eta mah. Rabiul Nabi itu Rabiul Awal. Kemudian yang keempat, kelima Jumadil, keenam
Oke, Jumadil? Oke, 7? Rajab. 8? Sya'ban. Oke, 9? Ramadan. 10? Lebaran. 11? Zulqa'dah. Ya. Za, alif, lam, ko, ain, dal, ta marbutoh. Zulqa'dah, gitu ya. Bukan Zulqa'dah, Zulqa'dah. 12? Zulhijjah. Nah, ini baik. Ini bulan-bulan yang Allah sampaikan dalam Quran surat 9 ayat 36 kemarin Bu ya. Maaf, kita buka lagi. Yang awal pertemuan kemarin kita bahas Bu ya. Surat 9 ayat 3 ayat 30. Nah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Ini sudah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada Bu 12 bulan ini sebelum di zaman Rasulullah SAW. Tapi Allah tegaskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja 4 bulan ini? Oke, Zulqa'dah 11, Zulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, Rajab bulan ke-7. Inilah 4 bulan haram. Ya, Ramadan tidak termasuk, tapi kalau yang paling mulia itu Ramadan. Tapi yang dimaksudkan Allah itu adalah 4 bulan tadi. Ya Bu ya. Sebentar Bu ya. Kamu kalau kelihatan ibu-ibu lebih fokus sama kamu nanti. Kamu cakep soalnya, bahaya. Ada enggak ya? Baik Bu ya, mohon maaf. Jadi 4 bulan haram ini keutamanya apa? Makanya wanti-wanti. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan ini. Bukan berarti di luar 4 bulan boleh, bukan. Maksudnya apa? Ibnu Katsir menafsirkan maksudnya kezoliman, bohong, ya, dusta, menghina, mukul orang, ngomongin orang. Itu jika dikerjakan di 4 bulan tadi Bu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab, itu dosanya dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Ketika ngomongin orang ini dosa besar, dosa ageng. Besar dan ageng, maka ketika masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dosanya jauh lebih besar. Ya, tapi sebaliknya, kata Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya siapa yang berbuat baik, beribadah di 4 bulan haram ini, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Nah, spesial hari ini Bu, maaf, masih review kemarin. Oleh karena itu kita bahas kemarin Bu, 4 perkara yang perlu kita persiapkan. Apa Bu? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir kita nanti ya. Sebel lah dilupain. Oke Bu, mohon maaf. Yang pertama adalah luruskan niat. Ini kita bahas kemarin Bu ya. Luruskan niat, jangan salah niat. Ingat Bu, amalan besar akan dianggap kecil, bahkan nihil, tidak ada di hadapan Allah tatkala salah niat. Niatnya bukan karena Allah. Sebaliknya, perkara kecil, amalan kecil akan dianggap besar di hadapan Allah tatkala niatnya karena ini Bu, poin penting, luruskan nih niat. Innamal a'malu, ya Bu ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ya Bu ya, ini poin penting Bu. Yang pertama, luruskan niat, kita bahas kemarin. Yang kedua, persiapkan ilmu. Ya. Khusus Zulqa'dah tidak ada amalan khusus Bu, tapi kita butuh persiapan ilmunya. Ya, untuk apa? Mendorong kita, memotivasi kita baca fadilah-fadilahnya apa? Sehingga tambah semangat ya Rob, Masya Allah. Baca Quran aja kata Nabi 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Berarti apalagi di 4 bulan ini Bu. Baca keutamaannya. Seandainya baca keutamaan terhadap amalan tidak memotivasi kita untuk beramal soleh, baca Bu ancaman. Ancaman ada Bu. Orang yang rajin baca Quran pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Orang yang rajin baca Quran kata Rasulullah di akhirat nanti Quran datang membawa syafaat bagi dirinya. Orang yang rajin baca Quran kata Allah surat 10 Yunus ayat 57, maka menjadi syifaa'ul lima fis sudur. Apa artinya syifa?
Penyembuh. Penyembuh. Bu, bahasa Arab obat itu dawaun. Kenapa? Apa bedanya penyembuh sama obat? Ibu sakit gigi minum obat gigi pasti sembuh nggak? Belum tentu. Tapi kalau minum penyembuhnya, ini yang membedakan Bu. Makanya apa nasihat dokter selama ini Bu? Ketika Bu berobat, terakhirnya apa nasihat dokter terakhir? Kita mah doa, semoga lekas sembuh. Tapi apa Bu? Nasihat terakhir dokter? Jangan lupa minum obat. Itu bukan terakhir, yang terakhir. Nah, Bu, kalau obatnya habis dan ternyata masih, suruh apain Bu? Dokternya ngasih apa ke Ibu? Enggak. Obat kan Bu, resepnya kan? Dan Ibu sudah minum, nasihat dokter, Bu kalau masih sakit 1-3 hari kembali lagi. Ini menggambarkan obat yang diberikan belum tentu menyembuhkan. Tapi kalau kita minum penyembuhnya, yang sakit jadi sembuh. Kata Allah Quran itu wasyifaul lima fis sudur. Quran itu sebagai penyembuh untuk penyakit yang dalam dada, hati maksudnya Ibu. Apa penyakit hati teh Bu? Iri, dengki. Nah dengki teh? Apa dengki teh? Tak senang lihat orang bahagia, bahagia lihat orang sengsara. Ini Bu, hati-hati Bu ya. Sifat dengki, kemudian baperan, fundungan, belikan. Penyakit hati ini Bu. Benar atau betul? Khawatir, tingkat cemas, khawatir Bu terlalu berlebihan. Ini penyakit hati. Apa obatnya? Ibu nggak akan dapat Bu, ke psikiater pun nggak dapat. Benar Bu? Ya. Tapi dengan apa Bu? Terapi hati terbaik adalah baca Al-Qur'an, baca Quran. Nah, baca dari fadilahnya, Ustaz saya sudah baca fadilah, tapi kok nggak semangat, belum semangat melakukannya ya, Bu. Maka coba baca ancamannya. Ada Bu, ancaman-ancaman jauh dari Quran. Masih ingat? Yakin lupa deh. Ini kajian udah lama soalnya. 2 minggu lalu kemarin lupa, apalagi? Ibu, ancaman jauh dari Quran yang pertama kata Allah nih Bu ya. Quran surat 21-24. Kita nggak buka lagi Bu ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Qur'an. Enggak mau baca Quran, enggak mau memahami Quran, apalagi mengamalkan isi Al-Qur'an. Apa ancaman dari Allah? Sungguh hidup yang dia jalani itu pasti sempit. Apa arti hidup sempit Bu? Tidak bahagia, penuh kegelisahan, penuh kecemasan, kekhawatiran, dikit-dikit kok tidak tenang hatiku. Nah ini Bu, padahal rumah besar, kendaraan mewah, harta di mana-mana, tapi hati tidak tenang. Waduh, apalah artinya dunia Bu kalau tidak tenang, betul? Ini ancaman dari Allah, jauh dari Quran, hati tidak tenang. Yang kedua, apa ancaman Allah jauh dari Quran? Akan menjadi bestinya setan. Surat apa Bu? Az-Zukhruf 43 ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih Al-Qur'an, tidak mau baca, tidak mau memahami, apalagi mengamalkan, kata Allah, kami biarkan setan menyesatkannya dan dia akan menjadi sahabat karibnya setan alias best. Banyak ancaman yang lain. Apa ancaman yang lain Ustaz? Ancaman yang lainnya Bu, Quran surat 7 ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Al-Qur'an, tidak mau membaca, tidak mau memahami, apalagi mengamalkan, wastakbaru anha, bahkan dia menyombongkan diri terhadap Quran. Ingin sukses mah tegudu ngaji, penting mah kerja. Wah, hati-hati Bu. Allah ancam, la tufattahu lahum abwabus sama, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Apa artinya Bu? Ini dua maknanya Bu. Yang pertama, amalan-amalan ibadah mereka tidak Allah terima. Yang mengerikan juga Bu, doa mereka tidak Allah ijabah. Tertutup pintu langit. Akhirnya dia sholat, sedekah, beramal, terima Bu. Dalam hatinya ada unsur riya, ada sifat nifak, kemunafikan, ingin dipuji. Beramal kalau ada ada orang, tak meninggal gitu lah. Gitu Bu, subhanallah. Ini Bu, dia beramal, ini Bu, akhirnya apa terjadi? Dia beramal tapi mentok Bu, nggak sampai, nggak menembus pintu langit, nggak Allah terima. Yang kedua tadi Bu, dia sudah berdoa di waktu-waktu mustajab. Mungkin ketika qiyamul lail dia berdoa, antara
antara azan dan qomat dia berdoa, tapi tidak sampai itu sama Allah. Karena apa Bu? Karena jauh dari Allah. Yang paling mengerikan wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka di akhirat nanti kata Allah tidak akan masuk ke dalam surga sebagaimana tidak masuknya onta ke dalam lubang jarum. Ibu masukin benang ke lubang jarum susah atau sulit? Susah. Padahal kita meyakini ya Bu ya, benang itu lebih kecil daripada lubang jarum. Kadang punten Bu ya, saya sering dulu Bu ya, ketika mama saya Bu, ibu saya, tolong masukin ini, panggil Bobby, tolong masukin ini, susah. Kita gini juga, mah ini hesenya mana? Emang susah Bu. Tapi padahal kita yakin benang itu lebih kecil daripada lubang jarum. Saya pertanyaannya gimana cara masukin onta ke dalam lubang jarum? Ini kiasan Bu. Apa maksud Allah Bu? Mereka di akhirat nanti tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebagaimana tidak mungkin masuknya onta ke dalam lubang Jarum. Ini ancaman kan Bu? Ancaman jauh dari Allah. Terus Ustaz pertanyaannya, kalau tidak surga kemana mereka? Apakah kembali ke dunia? Dunia sudah tidak ada. Sudah tidak ada Bu. Setelah terjadi kiamat tidak ada lagi namanya dunia. Adanya akhirat, tempat kekal. Cuma dua pilihan, kalau nggak surga, ya kata Allah, mereka tidak masuk surga, berarti masuk. Dalilnya Surat 7 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Kata Allah Bu, sungguh akan kami isi ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa penyebabnya? Pertama kata Allah, dulu di dunia mereka punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah, berarti jauh dari Allah. Kedua kata Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha, dia punya mata tapi mata mereka tidak digunakan untuk membaca atau melihat ayat-ayat kami. Mata mereka kuat Bu, 2-3 jam lihat handphone dibandingkan Al-Qur'an. Ngalamin enggak Bu? Handphone mah kuat bisa. Pas ngaji, a'udzubillah. Kira-kira lanjut atau sadaqallah? Tidak. Lihat Bu, penyebab kedua jauh dari Allah. Penyebab ketiga apa kata Allah Bu? Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lebih senang dengar putar banyak musik, perkara-perkara ghibah, subhanallah. Ini Bu. Apa penyebabnya Bu? Neraka ini ya lagi-lagi kembali lagi Bu. Pertama diantaranya karena mereka jauh dari Allah. Karena Allah tadi mengatakan bestinya setan, gak akan mungkin Bu hayu ngaji, nggak mungkin. Benar atau betul? Betul nggak Bu? Ya, setan pasti mendorong kita terhadap kemaksiatan kalau nggak mampu terhadap hal yang melalai setan. Lagi asik nonton, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu mungkin nggak setan ngomong, ibu hayu ngaji, ayo sholat, mungkin nggak Bu? Enggak. Kira-kira apa kata setan? Pernah Bu dengerin? Ya Bu ya, di subhanallah. Nah, ini intinya Bu. Ini maksud saya baca ilmunya. Ya Bu ya. Untuk apa? Ini 10 kita berada di 4 bulan haram, ya. Zulqa'dah sudah berlalu, hari ini kita berada di bulan Zulhijjah, masih bulan haram Bu. Makanya baca ilmunya Bu. Enggak hanya Quran, ini contoh Quran mungkin Bu ya. Sedekah, baca fadilahnya banyak Bu. Dalam Al-Qur'an dan hadis juga ada banyak. Kalau enggak termotivasi, baca ancamannya. Ada ancamannya juga. Ya, pengen sholat, ahli sholat, baca fadilahnya. Ya, enggak semangat juga Ustaz, baca ancaman. Ya Bu ya. Taklim, semuanya Bu ya, banyak ilmu-ilmunya. Mohon maaf kita enggak bahas hari ini secara detailnya, tapi ini nomor 2. Nomor 3, apa Bu tadi? Yaitu buat perencanaan sebagaimana perencanaan yang kita buat di bulan Ramadan. Ustaz, tapi kan suasananya beda. Ramadan mah aya program tadarus, bener Bu? Subuh ke masjid tetangga-tetangga teh. Nah, inilah pembuktian Bu. Coba pembuktian ibadah kita karena Allah atau karena tetangga selama ini. Kan itu sederhananya Bu. Makanya tetap buat perencanaan Bu. Yang enggak mampu 1 hari 1 juz ya oke lah. Mungkin 1 hari kita targetkan 1 hari 1 lembar, 2 halaman. Ustaz, aya waktos 1 halaman ya gitu mah Bu. 1 halaman. Ustaz, aduh masih kena susah. 1 ayat.
Ya. Ustaz namanya nun. Belum satu ayat loh itu Bu ya. Wal qalami wa ma yasturun. Ya, tapi minimal Bu, tumbuhkan semangat Bu. Yang penting jangan sampai meninggalkan. Bikin perjalanan bangun pagi seperti apa. Ya. Baik, ini yang nomor 3 Bu. Nomor 4 yang kita bahas kemarin secara singkat yaitu perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Karena hati-hati Bu, niat sudah lurus, baca sudah, perencanaan sudah, tapi kok masih malas juga ya Bu. Hati-hati, bisa jadi kendala utama dari malasnya ibadah adalah dosa. Perbanyak istighfar. Baik, itu mungkin Bu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan Bu. Tapi izin, untuk bulan Zulqa'dah tidak ada amalan khusus. Yang saya sampaikan Bu ya, kemudian saya sampaikan juga. Tapi adapun kita akan bahas yaitu bulan haram yang kedua, yaitu bulan Zulhijjah. Khususnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Apa keutamaannya? Tadi saya sampaikan di awal Bu ya. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu sholihu fiha, yang mana amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah min hazil ayyam, dibandingkan hari-hari ini." Apa hari-hari ini kata Nabi? Yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi Bu, Masya Allah, 10 hari pertama ini lebih besar keutamaannya dibandingkan di luar 10 Zulhijjah. Ya Bu ya, 4 bulan haram mulia, tapi di 4 bulan haram ini Bu, yang lebih mulia lagi ada khusus waktunya 1 sampai 10 Zulhijjah. Makanya kita bahas Bu ya, sahabat nanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan tidak juga dengan jihad di jalan Allah, walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi ya, tidak juga dengan berperang di jalan Allah, illa kecuali kharaja rajulun bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, dirinya keluar juga, seluruh hartanya dia bawa ke medan perang dan tak ada satupun yang kembali, dia mati seluruh hartanya tak kembali. Ini setara Bu pahalanya dengan 10 hari pertama di bulan Zul. Walaupun cuma zikir subhanallah, walaupun cuma kita baca Quran 1 ayat, 2 ayat, ya Bu ya. Makanya jangan luangkan lepaskan kesempatan waktu-waktu selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan ibadah. Tapi khusus 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini Bu, ada keutamaan khusus, yaitu kita akan bahas hari ini. Apa sih amalan-amalan khusus 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama yaitu perbanyak zikir dan juga takbir. Ya, selama ini kan Bu yang kita pahami takbir itu cuma ada di malam takbiran, ya, malam sholat Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ternyata Bu, Masya Allah, khusus ternyata 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1 perbanyaklah takbir, tahlil dan juga tahmid. Ya Bu ya, zikir itu ya Bu. Ya. Kalau takbiran yang apa yang kita kenal Bu ya, takbir 3 kali Bu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dalam satu lafaz ini Bu terdiri dari 7 zikir. 3 takbir, 1 tahlil, 2 takbir, 1 tahmid, memuji Allah ya. Takbir artinya mengagungkan Allah, tahlil artinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tahmid artinya memuji Allah, yang mengagungkan, mengesahkan, mentauhidkan dan juga memuji. Ini disunahkan Bu. Apa dalilnya Ustaz? Coba kita kaji Bu ya. Maaf, ini kebanyakan dalam hadis Bu ya. Saya sampaikan hadis-hadisnya Bu. Ya. Di mana hadis dari Imam Bukhari Bu ya. Imam Bukhari rahimahullah pernah menyebutkan, qala Ibnu Abbas pernah berkata ya, wazkurullaha fi ayyami ma'lumatin ayyamul ashr. Ibnu Abbas Bu berkata, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah, yaitu di hari-hari yang ditetapkan, maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, wal ayyamul ma'dudat, dan juga pada hari-hari tambahan, yaitu ayyamut tasyrik, yaitu hari tasyrik. Tanggal berapa Bu? 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi Ibnu Abbas berkata, perbanyaklah zikir sama Allah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ditambah hari tasyrik 11, 12 dan
13. Kenapa Bu? Karena kata Ibnu Abbas, wa kana Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi yang merupakan putranya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Ya. Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah, kata Ibnu Abbas, karena Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, ini Abu Hurairah salah satu sahabat yang cukup banyak yang meriwayatkan hadis. Kalau ibu-ibu baca kitab hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah. Ini Abu Hurairah sahabat Nabi, ya. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu, ya, kalau datang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah di tanggal 1 Bu, yakhrujani ila suqi. Mereka berdua itu berjalan, ya, keluar dari rumahnya menuju pasar. Ya. Untuk apa menuju pasar, Bu? Yukabbiru, ya. Mereka bertakbir. Ya, bertakbiran, Bu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melihat keadaan ini, sontak membuat seluruh orang yang ada di pasar ikut bertakbir. Bukan hanya tanggal 9 Zulhijjah, bukan. Tapi dari tanggal 1 perbanyaklah takbir, Ibu. Ya. Ya, mohon maaf. Ini mungkin nggak bisa kita lakukan secara umum, ya. Maksudnya apa? Ya, kalau yang saya tadi kan pakai mic, Bu, ya. Maksudnya kan Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu, mohon maaf. Seandainya ini hal yang baru di daerah kita, maka cukup kita yang mengamalkan. Mungkin ibu dari rumah mau ke rumah teman atau ke sini, Bu, ya. Dalam perjalanan berzikirlah, bertakbirlah, Bu. Nggak perlu Allahu akbar, jangan. Batu rawasan, itu ada hati poe Senin. Ya, sekarang masih Rabu. Nah, Ibu, maka minimal terdengar oleh sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus Bu berzikir. Tapi afdolnya zikir selama 10 pertamanya adalah takbir. Pertanyaannya, apa fadilahnya? Coba kita lihat, Bu, keutamaan zikir. Quran surat kedua ayat 152. Al-Baqarah surat kedua ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Silakan. Nah, lihat Ibu, di sini ayat tentang keutamaan zikir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni", maka ingatlah kalian kepadaku. Artinya berzikirlah kalian kepadaku, ingat kepada Allah. Allah menjanjikan tatkala kita sering menghiasi waktu-waktu kita dalam berbanyak zikir, Allah berjanji, azkurkum, niscaya aku ingat kepadamu. Allah akan ingat kita, Bu. Allah akan jaga kita. Masya Allah. Ini nikmatnya, Bu, ya. Hamba yang ahli zikir akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada fadilah yang luar biasa yang Allah janjikan. Ketika dia mendalamkan zikir, Allah akan mengingatnya. Allah akan menjaganya. Ya. Bahkan dalam hadis, Ibu, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi tentang keutamaan zikir, Bu, ya. An Abi Darda, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, qala, dia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahu, ya, amalan yang paling mulia, ya, yang paling baik, yang paling utama, ya, wa azkaha inda malikikum,
dan bahkan lebih baik daripada harta-harta kalian, ya, lebih suci daripada harta-harta kalian. Ini amalannya, Bu. Kemudian kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini yang paling tinggi derajatnya di hadapan kalian. Sahabat menjawab, ya. Kemudian Nabi menyebutkan wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan amalan ini lebih baik daripada, ya, seseorang infak atau sedekah mengeluarkan hartanya dengan emas atau perak. Masya Allah. Ya Bu ya. Kata Nabi, amal ini lebih baik daripada kita bersedekah atau infak dengan emas atau perak. Kemudian kata Nabi, wa khairil lakum min antalku aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian ketika turun ke medan perang berjumpa dengan musuh kalian, kemudian kalian tebas leher mereka. Berarti berhasil membunuh atau mereka membunuh kalian. Berarti kita mati syahid, Bu. Kata Nabi, Bu, ini amal lebih baik daripada kita turun ke medan perang, jumpa sama musuh, kita bunuh musuh atau kita terbunuh, Bu. Lebih baik, ya. Kemudian bagaimana respon para sahabat? Qalu bala, para sahabat ketika Nabi mengatakan, mau nggak kalian aku beritahu satu amalan yang paling baik, ya, lebih suci, lebih tinggi derajatnya di sisi kalian, lebih baik daripada kalian infak dengan emas atau perak, lebih baik daripada kalian turun ke medan perang